Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Budiwati dengan NIM 17120015. Ingin sedikit memaparkan tentang desain thinking dan strategi digital fundraising mengenai fidyah. Permasalahan membayar fidyah hanya untuk melunasi hutang kewajiban puasa, sehingga tidak peduli dana fidyah dipergunakan untuk apa. Akibatnya terjadi penyalahgunaan dalam penyaluran zakat fidyah. Tidak bisa menjalankan puasa karena pekerjaan berat, contohnya seperti pekerja bangunan atau kuli bangunan. Karena pekerjaan sebagai kuli bangunan membutuhkan energi yang banyak, jadi akan sulit kalau menjalankan puasa. Bisa puasa tetapi tidak bisa berbuka. Empathize atau empati. Apa, bagaimana, mengapa? Apa permasalahan yang sedang dialami? Jadi sudah saya paparkan sebelumnya tentang apa saja yang sedang dialami, seperti 1. Membayar fidyah hanya untuk melunasi hutang kewajiban puasa. 2. Tidak bisa menjalankan puasa karena pekerjaan berat. 3. Bisa berpuasa tetapi tidak bisa berbuka. Bagaimana mengalami masalah itu? Dari pertanyaan bagaimana, ini bisa dijawab dengan proses. Misal, kurang tepatnya penyaluran dana fidyah. Contohnya penyaluran dana fidyah yang tidak tepat sasaran. Seharusnya dana fidyah disalurkan kepada orang yang membutuhkan, bukan kepada orang yang sudah mampu. Misalnya dengan adanya wabah yang sedang marak ini seperti COVID-19, seharusnya dana fidyah disalurkan ke pasien COVID-19. Mengapa masalah itu dialami? Yang pertama, membayar fidyah hanya untuk melunasi hutang puasa, yaitu di kasus ini sampai ada kurang tepat sasaran dalam penyaluran dana fidyah. Penyebabnya karena sebagian banyak orang tidak peduli dana fidyahnya akan disalurkan kepada siapa, sehingga kurang tepat sasaran dalam penyaluran dana fidyah. Kasus yang kedua, tidak bisa puasa karena pekerjaan berat, contohnya seperti pekerja bangunan atau kuli bangunan, tidak bisa menjalankan puasa. Alasannya karena memang pekerjaan sebagai kuli bangunan membutuhkan energi yang banyak, jadi akan sulit kalau menjalankan puasa. Define. Sebagian banyak orang masih banyak yang belum mengerti apa itu fidyah, siapa saja yang diharuskan membayar fidyah, akibat yang ditimbulkan seseorang tidak membayar fidyah. Karena kurangnya edukasi tentang fidyah itu sendiri, masih banyak seseorang yang tidak tahu dengan berapa atau bagaimana tentang takaran pembayaran fidyah. Maka akibatnya seseorang dapat membayar fidyah bobotnya kurang dengan bobot yang sebenarnya harus dibayarkan. Membayar fidyah hanya untuk melunasi hutang kewajiban puasa, sehingga tidak peduli dana fidyah dipergunakan untuk apa. Akibatnya terjadi penyalahgunaan dalam penyaluran fidyah. Ideat, sebaiknya dibuatkan aplikasi fidyah. Dengan adanya sebuah aplikasi mempermudah seseorang dalam menghitung dan mentransfer fidyah di mana saja dan kapan saja. Supaya tidak terjadi penyalahgunaan fidyah, maka sebaiknya hasil fidyah disalurkan kepada pasien COVID-19. Jadi nanti di fungsi transfer akan difokuskan penyaluran ke rumah sakit dengan keterangan untuk pasien COVID-19. Sebaiknya di aplikasi fidyah terdapat pengetahuan tentang fidyah. Contoh apa itu fidyah, siapa yang harus membayar fidyah, dan lain-lain. Sebaiknya pada aplikasi tersebut terdapat takaran atau bobot untuk membayar fidyah jika hutang 1 hari puasa. Jadi seseorang pengguna aplikasi ini dapat mengkalikan berapa kali pengguna tersebut berhutang puasa. Diberikan juga fungsi transfer sejumlah uang fidyah jika terdapat seseorang yang tidak tahu uang fidyah akan ditransfer kepada siapa. Prototype. Di menu utama ini terdapat 2 tombol button, yaitu apa itu fidyah dan ayo fidyah. Jika fidyah diklik, maka akan muncul
Menu fidyah atau apa itu fidyah? Pada menu ini terdapat penjelasan fidyah secara lengkap, seperti cara fidyah, siapa yang wajib membayar fidyah. Jika diklik Ayo Fidyah, pada menu ini terdapat kolom untuk melakukan sebuah fidyah. Didesain untuk menghitung berapa fidyah yang harus dibayarkan dan dapat mentransfer sejumlah uang termasuk mentransfer fidyah kepada pasien COVID-19. Jadi tidak akan ada penyalahgunaan atau salah dalam penyaluran fidyah. Menu transfer. Pada menu ini terdapat kolom untuk membayar atau mentransfer berapa uang fidyah yang harus dibayar kepada suatu organisasi maupun perusahaan yang akan mengurus fidyah kita. Saya akan berfokus pada COVID-19, jadi pada pilihan perusahaan akan saya isikan ke rumah sakit rujukan COVID-19. Dengan keterangan fidyah ini akan disalurkan ke pasien COVID-19. Pengujian prototip. Berikut ini adalah pengujian prototip. Di menu utama itu ada fidyah dan Ayo Fidyah. Jika fidyah diklik, maka akan muncul pengetahuan tentang fidyah itu sendiri. Contohnya, siapa yang wajib membayar fidyah? Kita akan klik tombol keluar. Jika Ayo Fidyah diklik, maka akan muncul from fidyah, pembayaran fidyah. Yang harus diisikan itu ada nama, email, jumlah fidyah yang dibayar, dan total. Kita akan mengisikan dengan nama saya sendiri, Yasmin. Jika kita klik tombol transfer, maka akan muncul menu transfer. Yang kita harus isikan itu ada nama, email, jumlah fidyah, pilih perusahaan keterangan, transfer via, dan kode transfer. Kita akan isikan dengan nama saya sendiri, Yasmin. Jumlah fidyahnya 16.000, pilih perusahaannya itu ada RSUD Margono Soekarjo dan keterangannya untuk pasien COVID-19. Kita akan mendapatkan kode transfer dari Alfamart. Jika sudah mendapatkan kode transfer, maka kita sudah selesai melakukan pembayaran fidyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.